kali ini pertama-tama saya sampaikan terima kasih masih ada waktu sebelum maghrib pada Pak Ketua kita yang kita sangat kasih. Kita bersuka cita karena sudah 9 bulan ini jadi Inapiri Harvest City berdiri sebagai sebuah gereja yang beribadah teratur. Awalnya hanya PI sejak awal tahun 2019 2-3 kali kita pelayanan Natal di wilayah ini. Bukan tanpa tantangan, tapi kita lihat Tuhan nyata. Tuhan menolong sehingga semua batu sambungan dilakukan oleh Tuhan, dan hari ini kita beribadah dengan bebas merdeka karena alam nyata. Tidak ada yang salah. Digoyang kiri kanan. Kemarin bulan lalu kita berhadapan dengan semua WRW, RT, tengah malam sampai jam 12. Saya bilang ini negara Republik Indonesia, negara merdeka untuk beribadah. Kamu RT, RW, kamu harus cari masyarakat di sini untuk bertoleransi, bukan tambah provokasi lagi. Bertobat kamu. Saya ahli di bidang pemerintahan dan politik, tapi saya di sini untuk menjangkau jiwa-jiwa yang kehilangan. Nenek-nenek, kakek-kakek itu masa dia harus beribadah sampai Jakarta? Hati kamu di mana? Saya belajar Islamologi, begini pengajarannya. Saya ajarin lagi, balik. Ajarin pemerintahan, ajarin Islamologi, ajarin teologi juga. Jadi saya bilang, kamu dengar ya, RW, RT semua yang ada, kamu dengar. Gereja dalam konotasi umum, terutama kaum muslim dikiranya gedung. Padahal bagi kita gereja itu adalah persekutuan orang kudus. 2-3 orang berkumpul, gereja kami itu 12 orang berkumpul, itu sudah satu gereja. Mau di bawah pohon kek, di bawah menara kek, di mana saja, itu sudah gereja. Bagi kami gereja ini, rumah semega ini bisa hancur. Tepat persekutuan orang kudus itu sampai selama-lamanya. Dan kamu pakai cara apapun, tidak bisa menghentikan. Saya ngomong terus terang sama mereka, baru mereka mengerti. Mulai dari sekarang ini, kamu punya bupati, anak asuh saya. Ya. Kalau kamu tidak percaya, sekarang saya panggil dia ke sini, ajak ke sini untuk ajarin kamu. Tapi dia di sini dia pasti dengan saya karena saya seniornya. Jadi kalau saya ajari kamu bagaimana merangkul seluruh masyarakat tanpa pandang bulu. Indonesia untuk semua golongan. Belajar dari RT RW di sini. Puji Tuhan sampai di sekarang ini semua sudah berjalan dengan mulus. Kemuliaan buat Tuhan. Walaupun demikian, jangan overacting. Saya minta kepada jemaat sini tetap bawa diri baik-baik, rangkul masyarakat. Ini agak beda. Di tempat lain beribadah setengah mati. Tapi puji Tuhan 2 gereja GBI Napiri ini semuanya diantar oleh para ustadz. Kayak saya juga di kemarin ustadz antar juga, datang camat juga antar. Kebetulan camat bekas murid saya. Sekarang dekat Bekasi Utara itu murid saya, camat yang namanya berapa. Jadi Tuhan kasih kekuatan untuk melanjutkan pekerjaan Tuhan. Jadi jangan takut apapun dari ibadah dengan sukacita, tidak ada macam-macam. Kita punya di dalam GBI ada ahli hukum yang bisa membela perkara, tapi pembela kita yang agung adalah Tuhan Yesus. Jadi tidak usah takut, maju terus melayani pekerjaan Tuhan, rangkul orang-orang yang tidak bisa beribadah. Bapak Ketua saya laporkan, mengapa terakhir ibadah saya diminta obat, tiba-tiba Roh Kudus bekerja menuntut saya umumkan bahwa di Harvest akan muncul gereja besar. Saya kaget juga itu, saya tidak bisa tahan. Saya coba tidak sampaikan. Di tengah umat ada para haji segala sini dan kita pakai mic sampai ke perkampungan dengan di Harvest City ini akan berdiri gereja raksasa, gereja besar. Itu akan terjadi. Itu tidak sampai 1 tahun terjadi. Mulai dirintis pelan-pelan dari gereja ini. Jadi saya laporkan ke Pak Ketua bahwa dan Pak Sekretaris bahwa wilayah ini luasnya 3.052 hektar, ya, 3.052
3.350 hektar. 1350. 1.350 hektar. Nah, dihuni belum sampai 10%. Artinya peluang gereja akan, karena ke depan pasti terjadi mutasi penduduk besar-besaran. Orang di kota mencari ruang kosong di pinggiran. Ini sebenarnya wilayah yang Pak Harto mau bikin jadi ibu kota, Jonggol. Sehingga ada ribuan-ribuan hektar. Saya percaya mungkin ibu kota negara tidak di sini, tetapi ini akan menjadi pusat pelayanan pekerjaan Tuhan. Saya punya visi, ini pasti terjadi. Kita nanti akan beli tanah yang agak lumayan besar supaya kita bangun gedung gereja. Kamu bisa lihat di sini kondisi. Nanti kita akan lakukan apapun juga supaya pemerintah satu arah dengan kita. Ya, jadi berdoa banyak supaya kita jangan lama-lama di tempat. Ini rumah orang yang dikasih dengan kordel sejak sudah 9 tahun, 9 bulan ini. Kalau kita sewa udah berapa? Tapi dia kasih gratis, bahkan dia support total. Sekarang suami istri tidak punya anak, tinggal di sebuah apartemen. Untuk sementara saya tidak kasih tahu alamatnya. Dan mereka tetap support. Kita berdoa untuk dua keluarga ini, bahkan mereka mau kasih ini total jaminan. Yang penting rumah ini sudah kita pakai untuk perintisan. Dan ke depan kita akan going to the next level. Itu akan sebelum saya serahkan ke Wayan, di kesempatan ini saya Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami rasakan kuasa Roh Kudus ada di sini, menyertai kami dalam ibadah ini ya Tuhan. Ibadah pertama Natal GPI Nafiri Harvest, kami tahu semua terjadi karena kemurahan Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kami di sini bersyukur karena Allah kami baik. Kau tidak membiarkan kami berjalan sendiri, dan Kau menyertai kami ya Tuhan dalam segala keadaan kami, dalam segala keterbatasan kami. Engkau menyertai kami dari kelimpahan dari surga. Sehingga hari ini kami bersyukur karena Engkau menyertai kami ya Tuhan. Kami bela pekerjaan ini ya Tuhan. Ini pekerjaanmu, kami hanya alam di tangan Tuhan. Bersyukur Tuhan sudah pakai kami semuanya untuk bahu-membahu berada di ladang Tuhan, melemparkan pekerjaan Tuhan, supaya visi perkawanan Injil dari GPI boleh berjalan, boleh kami tunjang lewat gereja ini ya Bapak. Terima kasih banyak atas anugerah Tuhan buat kami semua. Terima kasih atas kesempatan kami semua berhimpun hari ini. Bahkan Bapak Ketua PPD kami sudah ada di pelayanan sebentar. Semua ini membuat kami bersuka cita, karena kami rasa Allah baik dan sangat baik. Bapak yang memimpin kami ya Tuhan, untuk menuntun kami di dalam perjuangan ini. Kami berjuang bukan untuk mencari harta ini, tapi untuk mencari jiwa-jiwa yang tersesat, membawa balik mereka kepada Tuhan. Hari ini kami rayakan Natal ya Bapak. Kami tahu damai Natal ada di hati kami. Engkau Roh Kudus kerjakan itu sepenuhnya bagi kami. Yesus
Yesus lahir di hati kami. Yesus baharui hidup kami. Yesus akan teguhkan pelayanan kami. Terima kasih Tuhan, pada saat yang sama di ibadah ini juga akan ada pentabisan gereja baru di depan. Juga pelantikan pendeta Benedero sebagai gembala. Acara ini kami serahkan penuh dalam tangan Tuhan. Pakai hamba-hamba, pakai sang ketua kami, urapi dengan kuat kuasa ya Bapa, supaya hamba-Mu dapat berdiri atas nama Tuhan, melakukan yang terbaik di tempat ini. Kami percaya dari gereja ini akan muncul gereja raksasa di depan, gereja besar yang akan membuka cabang-cabang dan berlebar ladang Tuhan. Kami akan panjang kemah-kemah kami ya Tuhan, supaya seluruh Bekasi dimenangkan untuk kemuliaan. Bahkan kami berkembang ke kiri dan ke kanan. Kami andalkan Tuhan di hidup kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami minta Roh Kudus bekerja dengan heran. Hadir di ibadah ini. Di tempat ini akan ada sorak-sorai, ada puji-pujian, ada nyanyian, ada kesukaran. Kami akan menonton yang berkah. Kami sudah rasakan kebaikan Tuhan di hidup kami. Terima kasih banyak Bapak. Urapi hamba-hamba-Mu. Dan Tuhan percayakan untuk memimpin kami, memandu kami. Mulai dari pembukaan, puji-pujian, WF single, pemain musik, kami taruh semua dalam tangan-Mu. Sebutkan mereka semua di bawah kaki salib ya Tuhan. Mereka berdiri di tempat ini dari pihak Tuhan. Dan apapun yang mereka lakukan, pasti bawa berkat bagi kami semuanya. Maka hamba-Mu yang Tuhan utus untuk membagi kebenaran firman bagi kami. Pakai dengan heran malam ini. Supaya perkataan yang disampaikan oleh firman itu kami semua dipuaskan dan dikuatkan. Terima kasih banyak Bapak. Segala roh-roh yang mencoba mengganggu ibadah kami, merampas perhatian kami, kami semua sehati, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami usir keluar dari tempat ini. Di tempat ini hanya Allah dalam Kristus yang berdaulat, mengerjakan semuanya oleh kuat kuasa Roh Kudus. Kami tabiskan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai akhirnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kita berkata amin. Terima kasih buat hamba Mas Wadi.